Halo teman-teman English learners, selamat datang lagi di channel English Brand Pop, tempat belajar bahasa Inggris yang menyenangkan, ringan, dan gampang dipahami. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering bikin bingung banyak orang, yaitu phrasal verbs. Jumlah phrasal verbs dalam bahasa Inggris sebenarnya tidak ada angka pasti, karena bahasa terus berkembang. Tapi berdasarkan berbagai kamus besar, jumlahnya sudah ribuan. Nah, kali ini aku akan memberikan 10 macam phrasal verbs yang diawali oleh huruf A, supaya kita lebih mudah dan cepat memahami dan bisa langsung mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Dalam video ini ada 10 macam phrasal verbs. Yang pertama, ada abide by. Yang kedua, account for, ache for, act on, act out, act out, act up, act upon, dan act upon. Phrasal verbs itu sendiri adalah gabungan kata kerja dengan kata depan atau kata keterangan, yang kalau digabungkan artinya bisa jauh berbeda dari kata aslinya. Kita ambil satu contoh, misalnya kata act, artinya bertindak. Tapi kalau jadi act up, artinya bisa bertingkah aneh atau nakal. Jadi, beda banget kan? Pada video kali ini, aku akan bawakan 10 phrasal verbs lengkap dengan cerita, contoh, dan terjemahannya, supaya kalian bisa langsung bayangin penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Phrasal verb yang pertama adalah abide by. Abide by berarti accept or follow a decision or rule. Artinya menerima atau mematuhi keputusan atau aturan. Misalnya ketika kamu lagi ikut lomba futsal, tiba-tiba wasit bilang tim kamu kena penalti karena pelanggaran. Sakit hati sih, tapi mau gimana lagi, kita harus abide by the referee's decision. Kita harus mematuhi keputusan wasit. Atau misal, we have to abide by what the court say. Kita harus mematuhi apa yang dikatakan pengadilan. Maksudnya, kalau pengadilan sudah memutuskan, kita nggak bisa melawan dan harus mengikuti aturannya. Kemudian phrasal verb yang kedua yaitu account for. Account for berarti to explain atau menjelaskan sesuatu. Misalnya pada kalimat they have to account for all the money they had gone missing. Artinya mereka harus menjelaskan semua uang yang hilang. Misalnya kamu jadi bendahara kelas dan kamu pegang uang kas kelas. Ternyata uangnya berkurang. Semua orang akan tanya, "Hey, kamu harus account for uang yang hilang ini." Jadi, account for itu artinya menjelaskan atau memberi alasan yang jelas. Ada sesuatu yang gak jelas dan kita wajib memberi penjelasan. Atau misalkan pada contoh lain, misalnya the students had to account for their absence for class. Para siswa harus menjelaskan alasan ketidakhadiran mereka dari kelas. Kata account for di sini berarti menjelaskan alasan. Jadi, siswa harus memberikan keterangan kenapa mereka tidak hadir. Phrasal verb yang ketiga adalah ache for. Ache for berarti want something or someone a lot. Artinya sangat merindukan atau sangat menginginkan sesuatu atau seseorang. Misalnya kamu punya pacar dan pacar kamu lagi kuliah di luar negeri selama 2 minggu. Rasanya sepi banget dan setiap malam kamu scrolling foto-fotonya. Hati kecil kamu bilang, I ache for her. Misalnya pada contoh, my partner's been away for a fortnight and I'm aching for her. Pasanganku sudah pergi selama 2 minggu dan aku sangat merindukannya. Maksudnya, rasa kangen yang dalam bukan sekedar oh iya kangen aja, tapi benar-benar sampai hati terasa sakit karena rindu. Atau bisa juga ketika kamu lagi diet dan kamu bisa bilang I'm aching for ice cream. Aku menginginkan atau merindukan makan es krim. Atau misal contoh lain, the doctor acts on the patient's test result to purchase the right medication. Setelah pemeriksaan, dokter act on hasil tes untuk kasih obat yang tepat ke pasiennya.
Kemudian act on yang selanjutnya yaitu affect, artinya mempengaruhi. Misalnya pada contoh, the medicine only acts on infected tissue. Obat itu hanya bekerja pada jaringan yang terinfeksi. Kata act on ini sering dipakai di dunia medis atau sains. Obat tidak bekerja sembarangan, tapi act on pada bagian tubuh yang sakit. Jadi fokus mempengaruhi satu hal saja, atau bagian yang sakit saja. Atau misalnya, kalau kamu lagi sakit flu lalu minum obat, biasanya obat itu akan act on pada bagian tubuh tertentu. Misalnya, obat antibiotik hanya bekerja pada jaringan yang terinfeksi, bukan semuanya. Jadi, act on itu artinya adalah affect atau mempengaruhi atau bekerja pada sesuatu. Kemudian phrasal verb yang selanjutnya adalah act out. Act out ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bermakna perform dan yang kedua adalah express emotion. Yang pertama, act out ini berarti perform something with action and gestures. Artinya memainkan atau memerankan sesuatu dengan gerakan. Ketika kita di sekolah, kita mungkin pernah bermain drama ya. Nah, ada yang jadi putri dan ada yang jadi pangeran. Itu namanya act out a story. Misalkan pada contoh berikut, they act out the story on the stage. Mereka memperagakan cerita itu di atas panggung. Mereka tidak hanya membaca teks, tapi juga act out atau memperagakan cerita dengan gerakan tubuh. Phrasal verb yang ketujuh ada act out yang bermakna express emotion. Ini berarti express an emotion in your behavior, artinya mengekspresikan emosi lewat perilaku. Misalnya ada anak kecil yang marah karena mainannya diambil, dia nggak bisa ngomong dengan baik, jadi dia melempar-lempar barang. Nah, itu contoh dia acting out his anger. Misalnya pada contoh, their anger is act out in their antisocial behavior. Kemarahannya ditunjukkan lewat perilaku antisosial. Pernah lihat orang yang marah-marah terus banting pintu? Nah, itu mereka act out kemarahan lewat perilakunya. Jadi bukan cuma kata-kata, tapi juga tindakan. Kalau emosi nggak bisa diungkapkan lewat kata, sering keluar lewat tindakan. Itu yang disebut dengan act out. Nah, kemudian phrasal verb yang selanjutnya adalah act up. Act up berarti behave badly or strangely. Artinya bertingkah aneh atau nakal. Atau bisa juga berperilaku aneh atau tidak normal. Misalnya laptop kamu tiba-tiba hang pas lagi penting-pentingnya. And then kamu bilang, my computer is acting up. I think I might have a virus. Komputerku bertingkah aneh sepertinya kena virus. Artinya ada sesuatu yang gak berjalan normal. Act up bisa dipakai buat orang, mesin, atau tubuh kita. Misalnya anak kecil nangis terus, atau komputer nge-lag, atau perutmu sakit, itu semua acting up, alias bertingkah gak normal. Kemudian phrasal verb yang ke-9 ada act upon. Act upon ini juga terdiri dari dua. Yang pertama adalah to take action because of something like information received, yaitu bertindak karena ada informasi atau alasan tertentu. Contohnya misalnya the police were acting upon a tip-off. Polisi bertindak berdasarkan sebuah laporan rahasia. Sama persis dengan act on, hanya beda gaya bahasa. Jadi kalau ada info lalu kamu segera bertindak, itu disebut dengan act upon. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah phrasal verb act upon, yaitu makna yang kedua ya, yang berarti affect, yaitu mempengaruhi. Contohnya, the enzyme acts upon certain proteins. Enzim itu bekerja pada protein tertentu. Kalau di sains, ini dipakai untuk menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja pada hal yang lain. Misalkan enzim, obat, atau bahkan perasaan bisa act upon tubuh kita. Nah, teman-teman, itu dia 10 phrasal verbs dengan kata abide, account, act, dan act yang sering banget dipakai dalam percakapan sehari-hari maupun teks formal. Kita sudah bahas artinya, contoh kalimat, sampai cerita-cerita kecil biar gampang diingat. Phrasal verbs memang tricky karena satu kata bisa punya lebih dari satu arti. Tapi kalau kamu ingat lewat cerita atau contoh sehari-hari, kamu akan lebih gampang paham.
Remember, belajar bahasa Inggris itu jangan cuma dihafalin, tapi dibayangkan dan dipraktekkan. Dan utamanya adalah dihayati. Misalnya, kalau komputer kamu error, coba bilang, "My computer is acting up." Atau kalau lagi kangen seseorang, biasakan bilang, "I ate for you." Gimana? Sekarang udah paham kan? Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa kasih like, komentar phrasal verb yang mana yang paling kamu suka, dan share ke teman-teman kamu biar mereka juga bisa belajar. Sampai ketemu di video berikutnya dan tetap semangat belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun. Bye-bye.